Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, ada sukacita pagi hari ini, amin. Mari kita datang kepada Tuhan, siapkan hati kita, bawa sukacita, bawa syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Allah kami yang besar Tuhan. Layak kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Saya undang jemaat Tuhan, boleh bang berdiri bersama-sama. Haleluya. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, haleluya. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, kami layak naikkan syukur kami Bapa, kami layak kami Yesus, haleluya. Syukur hanya bagi-Mu, haleluya. Kami layak memuji-Mu, kami layak menyembah-Mu Tuhan. Ini syukur kami Bapa, haleluya.
bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu Yesus. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu Yesus. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ibu Gembala berdoa buat ibadah pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak dipuji dan layak ditinggikan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh ada di dalam rumah-Mu yang kudus memuji dan menyembah Engkau. Kami mohon Tuhan sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami untuk berdiri di hadapan hadirat-Mu dan di hadapan sidang jemaat-Mu. Meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Ampuni kami dari segala kesalahan-kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan hidup kami Tuhan. Bapa di surga, ini hidup kami Bapa. Kami persembahkan kepadamu. Hamba-hambamu yang akan melayani pada pagi hari ini, biarlah Engkau sendiri yang akan hadir dan mengurapi kami semua ya Tuhan. Sehingga ibadah kami pada pagi hari ini menjadi ibadah yang sungguh luar biasa. Karena Engkau hadir dan melawat kami, berbicara bagi kami, bertahta di atas puji-pujian kami. Urapi kami semua Tuhan, dan ini hidup kami. Kami teringat bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan tolong mereka, sertai mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan kami boleh bersama-sama meninggikan nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh lingkungan gereja ini. Ruangan ini kami persembahkan sepenuhnya hanya bagi Engkau. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Sehingga kami sungguh-sungguh akan menikmati lawatan Tuhan. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit akan pulang dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami yang datang dengan iman yang lemah akan diteguhkan. Dan kami akan semakin kuat di dalam Tuhan. Yang punya beban yang berat akan pulang dengan membawa kelegaan. Karena kami mengalami pertemuan secara pribadi bersama dengan Engkau. Ini hidup kami Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami dan beracaralah bersama-sama dengan kami. Karena kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Amin. Saya melihat wajah-wajah bersuka cita pada pagi hari ini. Saudara, kalau Tuhan menciptakan segala rupa yang ada di dalam dunia ini, dilakukan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin, setuju? Oleh karena itu, lepaskan segala beban saudara, bebaskan roh saudara. Kita akan datang
besarkan nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi kami puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, berikan tepuk tangan terus, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, silahkan duduk kembali. Amin. Haleluya. Haleluya, amin. Itulah rasa syukur kita kepada Tuhan, saudara. Amin. Kita siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah alam semesta ikut memuji membesarkan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Amin. Haleluya. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk boleh menerima kebenaran firman. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
Saya undang bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga firman Tuhan. Kasih Tuhan, kami percaya waktu gereja, waktu kami semua umat percaya datang memuji, meninggikan nama-Mu, firman Tuhan berkata bahwa Engkau sendiri akan menarik suku-suku bangsa datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan buat kami semua Tuhan. Untuk kami bisa bersama-sama datang memuji, menyembah Tuhan. Satu kesempatan yang sangat indah buat kami semua. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus, singkapkan segala sesuatu yang belum kami tahu, yang belum kami mengerti. Singkapkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berbicara buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba berdoa biar gereja ini mengalami kelipat gandaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa kabar semua? Senang bisa ada di gereja ini, satu kesempatan buat saya. Terima kasih buat Ibu Gembala dan semua pengurus gereja yang sudah kasih waktu kesempatan buat saya untuk bisa ketemu pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Mungkin dari antara Bapak Ibu kalau yang jemaat-jemaat dulu mah masih kenal sama saya lah ya. Tapi kalaupun lupa nggak apa-apa juga. Saya nggak datang sendiri, saya didampingin sama teman hidup saya, pasangan hidup saya yang Tuhan kasih. Saya Agus Tarihoran, asli orang Korea, orang Batak. Ya tapi saya bukan BTS ya, bukan. Istri saya Shirley. Oke, ya dia rada sipit matanya, kulitnya rada putih dibandingkan dengan saya. Memang Tuhan kasih untuk memperbaiki keturunan. Kami punya 2 anak yang besar seperti Tim sama kelas 9, ya pelayanan, belum pelayanan karena di GSA itu Bethlehem itu nggak gampang untuk masuk dalam pelayanan. Dia main drum juga. Yang paling kecil kelas 6. Jadi ini sama-sama mau lulus. Kalau orang bilang mah double pengeluarannya, gitu ya. Oke, nanti kalau mau kenal lebih jauh dengan kami nanti sambil ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi nanti ya setelah ibadah selesai, karena ibadah kita memang nggak lama-lama. Sama dengan Bethlehem juga, kami cuma 1 jam ibadahnya, masih dengan prokes. Bahkan kemarin kami membaptis 26, yang mau dibaptis harus antigen dulu, yang nyemplungin juga harus antigen dulu. Jadi hidung saya udah makin gede di lubangnya, karena apa?
Dicolok aja. Oke ya. Nah, saya harap pagi hari ini kita akan sedikit ada pengajaran. Jadi waktu 30 menit akan saya gunakan untuk kita akan bicara tentang kelompok kecil, karena saya dipesan sama Ibu Gembala untuk berbicara tentang KKA. Apa itu KKA? Itu bukan gorengan, kelompok keluarga Allah. Kalau bahasanya Bethlehem itu life group. Oke, bahasa umumnya komsel gitu kira-kira. Di sini ada berapa KKA, Bu? 6. Oke ya, 6. Nah, tapi nanti kalau mau bicara lebih luas lagi nanti, karena gereja ini kami targetkan tahun ini masuk dalam program KKA. Jadi nanti akan belajar banyak tentang KKA. Saya cuman kasih luarnya aja, saya kasih kulitnya aja. Ya nanti kalau lebih inti nanti akan ada Departemen KKA bersama dengan Bethlehem akan memberikan pelatihan kepada para pemimpin life group atau KKA di gereja ini. Nah, tapi sebelum masuk lebih jauh kita akan sama-sama melihat dulu. Saya kasih temanya bertumbuh dan dimuridkan. Kalau tema besar gereja ini kan bekerjalah selama masih siang. Ada di bawah situ. Bekerjalah selama masih siang. Oke ya. Nah, dengan cepat saja bertumbuh dan dimuridkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, orang-orang yang menerima perkataan rasul-rasul, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wah, siapa sih yang gak suka kalau jemaatnya bertambah? Ini dalam waktu sekejap 3.000 loh. 3.000 jiwa bertambah. Mereka bertekun. Orang-orang yang dibaptis ini, orang-orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Pada saat itu juga mereka bertekun, dibilang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kebayang gak Bapak Ibu? 3.000 jiwa loh. Oke, jangan 3.000, 1.000 deh, kita taruh 1.000 aja. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Kebayang, ya jangan 3.000, 1.000. Berarti ini membutuhkan pemimpin yang begitu banyak untuk bisa mengajar, untuk bisa memimpin 1.000 atau 3.000 menurut ayat ini. Kemudian ayat 47 saya suka, ayat 47. Oke, 47. Ayat terakhir 47. Oke, sambil memuji Allah, ini saya suka banget. Sambil memuji Allah, selain bertambah jumlah jemaat dan mereka disukai semua orang. Mereka bertumbuh dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa loh ini. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah dan mereka disukai semua orang. Bertumbuh, bertambah, hidup mereka disukai oleh semua orang. Saya ingat dulu, zaman-zaman dulu tuh kalau mau menarik banyak orang itu diadakan namanya KKR. Masih ingat dengan kata KKR? Kebaktian Kebangunan Rohani. Ini diprogramkan sama gereja, termasuk Bethlehem dulu. Ngundang pembicara besar-besar, bukan besar perut seperti saya, tapi yang punya nama, yang tren, yang viral kalau zaman sekarang lah gitu ya. Diundang supaya apa? Menarik banyak orang tuh. Kemudian nggak cukup sampai pendeta aja, tapi diundang juga artis-artis yang punya nama. Supaya apa? Menarik banyak orang itu. Jadi KKN-nya luar biasa, nangis-nangis, teriak-teriak. Cuman kadang-kala gereja lupa, nextnya seperti apa? Follow up-nya gimana? Ini yang paling penting dan ini sering dilewatkan oleh gereja. Nggak salah dengan KKR. Nggak salah juga dengan namanya retreat. Nggak salah juga dengan namanya camp. Tapi setelah itu ngapain? Habis KKR ngapain? Ada ribuan orang datang, mengalami kesembuhan, kemenangan. Setelah itu diapain jemaat ini? Kan gitu, kalau dihitung-hitung setelah KKR berapa orang sih yang bertahan di gereja? Ini yang kadang-kala gereja lupa. Dan yang hebatnya jemaat ini bertambah jumlah mereka. Tapi perhatikan baik-baik tiga kata tadi. Bertekun, persekutuan, memecah roti. Pertanyaan saya yang paling mendasar adalah, ini dilakukan di mana? Gitu loh. Apa dilakukan saat begini ibadah raya? Enggak bisa.
Mereka bertekun dalam pengajaran-pengajaran, persekutuan, memecah roti. Ini dilakukan di mana? Saya mau bilang ini dilakukan di mana? Di KKA, di kelompok sel, di life group. Kalau begini saya cuma khotbah begini aja. Tapi kalau saya masuk KKA, saya dapat namanya pengajaran-pengajaran di situ. Gitu. Jadi nggak cukup hanya tadi saya bilang KKR, ngundang orang, ngundang pendeta besar. Tapi yang paling penting adalah ngapain setelah itu? Jemaat ini tetap digembalakan. 3.000 ini digembalakan dalam skup yang kecil, komunitas yang kecil. Yang disebut dengan KKA kalau konteks GSDA secara nasional. Kalau di sini sebutnya apa? KKA Bu ya? KKA. Ini dia nih, ini poin penting buat gereja. Waktu pertama kali pandemik, GSD Bethlehem sempat bingung. Bulan Maret tahun 2020, itu terakhir tanggal, saya lupa tanggal berapa itu terakhir kami onsite ibadah. Bulan Maret, terakhir itu pas saya khotbah terakhir di situ. Setelah itu gimana? Bingung. Gitu loh. Bahkan pada saat itu juga waktu pandemi ini ada banyak komsel-komsel KKA yang tutup. Dan kami memutar otak. Kenapa memutar otak? Karena apa? Ini harus tetap berjalan KKA kita. Kelompok sel kita harus tetap jalan. Life group harus tetap jalan. Gimana pun caranya harus tetap berjalan. Kenapa? Buat kami ini poin yang sangat penting. Dan saya bilang sama beberapa gereja di wilayah Bogor, ini ujian buat kita semua. Apakah KKA tetap bisa berjalan? Dan puji Tuhan Bapak Ibu, KKA itu tetap bisa berjalan. Kenapa? Buat kami ini poin yang penting buat gereja. Sekarang kalau nggak ada ibadah seperti ini gimana coba? Bosan dengan online. Meskipun sekarang hybrid ibadah kita, termasuk di sini mungkin masih bisa dinikmati di rumah. Tapi sampai kapan? Gitu. Gimana caranya? Gimana supaya jemaat mengalami pengajaran? Harus dilakukan KKA-nya. Karena itu penting buat kami, termasuk gereja ini. Saya selalu bilang gini, kalau sesuatu yang penting harus kita usahakan. Penting makan. Oh mungkin ada penting buat saya lagi diet nih. Makan itu penting. Ke belakang penting nggak? Penting. Kalau memang itu penting, kalau KKA itu penting buat saya, harus saya kerjakan, harus saya lakukan. Susah, betul. Rumit, betul. Tantangan selalu ada. Dan waktu kami mengalami itu, kita harus memutar otak gimana supaya KKA tetap bisa berjalan. Lewat Zoom, video call, bahkan maaf, gembala-gembala wilayah kami ada yang jemaat kami itu yang nggak punya handphone yang canggih, nggak punya Android, hanya bisa telepon doang. Gimana caranya? Dikirim bahan-bahan pengajaran atau SMS. Yang orang tua nggak bisa video call lewat WA. Gimana cara tetap bisa digembalakan? Perhatikan baik-baik, mereka bertekun dalam pengajaran, setia dalam persekutuan, memecah roti. Memecah roti ini bagi hidup. Nggak bisa seperti ini kitanya. Bukan hanya bagi makan tapi bagi hidup, itu namanya memecah roti. Dan kalau KKA sudah bisa onsite, ini yang terjadi dalam KKA kita. Ini yang terjadi. Jadi KKA itu penting. Penting banget buat gereja. Apakah gereja besar saja yang bisa punya KKA? Enggak. Buat saya justru KKA itu dimulai dari yang kecil. Jangan menunggu besar. Kalau udah besar susah. Justru dengan jumlah yang kecil KKA itu dibangun. Gitu. Tapi sekali lagi poinnya adalah penting gak buat saya? Penting gak buat saya? Kalau gak penting kita gak mungkin melakukannya. Tapi karena penting saya mau mengerjakannya. Belajar buat anak-anak penting gak? Penting, makanya mereka lakukan. Sekolah penting. Sama dengan gereja. Kelompok sel itu penting. Untuk apa? Supaya jemaat bisa bertumbuh.
Bukan hanya bertumbuh, tapi mereka mengalami namanya pemuridan. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Disukai oleh semua orang. Bukan 1, 2, 3 orang, tapi semua orang yang ketemu sama mereka itu suka sama mereka. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah juga mereka dengan orang yang diselamatkan. Bertekun dalam pengajaran Rasul, bertekun dalam persekutuan, memecah roti. Sekali lagi, ini gak terjadi dalam ibadah raya. Gak bakalan terjadi. Kita mau curhat-curhatan dalam ibadah, gak bisa. Itu terjadi dalam kelompok kecil. Saya masuk ke poinnya. Slide selanjutnya. Mengapa harus KKA? Kenapa harus life group? Ini dia. Kenapa harus kelompok kecil? Sejarah membuktikan bahwa kehidupan kekristenan sejati hanya dapat dicapai apabila setiap orang, ini perhatikan baik-baik, 2 poin penting ini. Apabila setiap orang percaya mengalami yang pertama, perubahan hidup dan perubahan peran. Maksudnya apa? Maksudnya apa perubahan hidup dan perubahan peran? Sebelum saya bahas, perhatikan ayat ini. Matius pasal 28. Oke ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Gak cukup hanya membaptis. Puji Tuhan ada banyak jiwa dibaptis, diselamatkan. Tapi poin yang terakhir itu adalah yang merah terakhir, yang ketiga itu. Ajarlah mereka. Balik ke slide yang tadi. Ini dia nih, perubahan hidup. Kalau diperhatikan baik-baik ayat tadi, Yesus nggak bilang begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Enggak. Tapi dibilang di sini, jadikanlah semua bangsa muridku. Banyak orang percaya, belum tentu banyak yang menjadi murid. Banyak yang mengaku sebagai orang percaya, tapi belum tentu murid. Dan Yesus bilang, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Perubahan hidup itu bukan sekedar perubahan menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Enggak, bukan, enggak cukup sampai di situ. Jangan puas hanya menjadi orang percaya saja. Jangan puas, kita harus masuk ke langkah berikutnya. Menjadi murid. Kata murid ini artinya saya itu mau dibentuk. Gitu loh. Saya mau dirubah hidup saya. Bukan hanya identitasnya aja menjadi anak Allah. Tapi ini poin yang memang terjadi dalam life group, yaitu perubahan hidup. Kalau kita hanya datang ke gereja aja, enggak ada masalah memang dengan hal itu. Tapi jangan puas dengan hal itu. Kenapa Ibu Gembala meminta saya menyampaikan hal ini tentang kakak? Berarti memang Ibu Gembala tahu bahwa kakak ini penting buat kita semua. Perubahan hidup ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan setelah perubahan hidup, terjadi namanya perubahan peran. Sini Tim. Badan kamu hampir sama dengan anak kami. Gantengnya juga sama. Gitu. Taruh ini tim orang yang baru diselamatkan. Ini nggak bisa dia mengalami perubahan hidup. Memang bisa. Hanya dengar khotbah seperti ini. Memang betul bisa. Tapi nggak maksimal. Dia harus masuk dalam kelompok kecil.
Kenapa dalam setiap kehidupan kita ada hal-hal yang harus dirubah. Dan ini terjadi dalam kelompok kecil. Setelah tim mengalami perubahan hidup, langkah selanjutnya tim harus masuk dalam namanya perubahan peran. Gitu loh. Yang tadinya saya layani, saya kasih makan, saya kasih minum. Gitu. Sekarang udah berubah, perannya berubah. Dia sekarang ngasih makan teman-temannya. Gitu loh. Dia kasih makan, itu yang namanya perubahan peran. Yang tadinya saya muridkan, saya ajar si tim ini. Setelah itu, setelah dia sudah mengalami pemuridan, dia memuridkan yang lain. Gitu loh, membangun kehidupan orang lain. Itu yang namanya perubahan peran. Yang tadinya anggota KKA sekarang enggak lagi. Jadi leader, jadi pemimpin. Thank you tim. Itu yang namanya perubahan peran. Yang tadinya disuap-suapin kasih makan, sekarang enggak lagi. Berubah menjadi pemimpin, jadi leader. Bukan hanya terima makan, tapi sekarang memberikan makan pada orang lain. Dan itu harus terjadi dalam gereja. Gitu. Bukan sekedar memang ya puji Tuhan kalau melayani di mimbar ini. Tapi kan pelayanan bukan hanya di mimbar ini aja. Jadi kalau ini terjadi, KKA akan bertambah. Perubahan hidup, perubahan peran terjadi. Kan jadi pemimpin, jadi leader. Sama seperti anak-anak kita kan. Loh, anak-anak kita apakah selamanya seperti itu? Enggak. Sama seperti kita orang tua. Tadi kan kita anak, gitu loh. Diasuh sama orang tua. Sekarang berubah, peran kita berubah. Kita ngasuh anak sekarang. Dan itu terjadi dalam apa? KKA kita. Life group kita. Gitu. Maaf, kenapa gereja sampai yang namanya kekurangan pemimpin? Bingung, nanti siapa ya? Kan itu dia. Nanti gantiin saya siapa ya? Nanti gantiin ketua pemuda siapa ya? Nanti gantiin ketua life groupnya KKA siapa ya? Gitu. Bingung karena apa? Nggak ada pemuridan gitu loh. Nggak dimuridkan orang-orangnya. Saya sekarang di Bethlehem itu dipercayakan menjadi ketua departemen kalau bahasa itu pujian penyembahan. Kalau kami itu ketua departemen pelayanan. Saya udah nggak bingung nanti siapa yang menggantikan saya. Udah nggak bingung kenapa? Udah disiapkan orangnya. Gitu. Dan itu nggak terjadi kalau bahasa ini mah ujuk-ujuk sekonyong-konyong, enggak, dipersiapkan. Kadang-kala gereja melakukan kesalahan karena lihat seseorang punya jabatan, punya pengaruh, punya duit banyak, langsung jadi pemimpin. Itu kadang-kala kesalahan gereja. Jangan cari pemimpin kejadian, tapi cari pemimpin keluaran. Artinya apa? Dibentuk dulu. Makanya gereja, terjadi cekcok, keributan. Kenapa? Pemimpinnya pemimpin kejadian. Karena lihat punya banyak duit, langsung diangkat jadi pemimpin. Diangkat jadi majelis, diangkat jadi leader. Padahal belum dibentuk, belum dimuridkan. Gereja bingung nanti. Pastor Arif itu udah memikirkan nanti 30 tahun lagi siapa akan memimpin gereja itu. Disiapkan dari sekarang. Sama dengan KKA kita. Jadi dalam KKA itu bukan sekedar ngumpul-ngumpul, cipika-cipiki, ketawa-ketawa, enggak. Harus dipikirkan. Makanya dalam frameworknya kami, agenda kerja kami di Bethlehem itu, kalau dalam KKA itu ada yang namanya ketua life group. Di situ ada yang namanya rekan ketua. Gitu loh. Kerangka kerjanya itu ada ketua life group, ada yang namanya rekan ketua, ada yang namanya orang tua rohani. Saya jalan-jalan nggak apa-apa Bu ya. Contoh. Ini hybrid kita ya? Gak apa-apa saya nggak kelihatannya. Oke. Contoh. Ini KKA saya nih. Ada Pak Budi, ada si ibu, ada bapak ini. Ini kelompok saya nih. Gitu loh. Nah, dalam kelompok ini saya sebagai leader, sebagai ketuanya.
Tapi saya harus mempersiapkan satu orang next pengganti saya. Apa disebut itu? Rekan ketua. Rekan ketua ini selain memang nanti menggantikan saya, dia juga calon nanti akan menjadi ketua untuk kalau ada KKA yang baru. Dipersiapkan dulu. Nah ini rekan ketua Pak Budi, maaf Pak Budi. Nah dari yang 5 dan 4 ini ada yang disebut dengan apa? Orang tua rohani. Orang tua rohani, contoh si ibu, orang tua rohani ini berperan apa? Memperhatikan ini. Kalau ada masalah nggak harus ke sini lagi. Gitu loh. Nah, si ibu ini akan memperhatikan kalau ada masalah dalam kelompok kami. Nah, ini dia nih. Selain ini, karena ini udah rutin kami lakukan, saya bersama dengan Pak Budi dan si ibu ada lagi yang namanya pertemuan. Kalau kami sebut itu LGL. Life Group KKA Leader. Saya di departemen pelayan, ada istri saya saksi. Setiap hari Minggu kalau nggak ada halangan, kalau nggak ada kegiatan lain, jam 7:30 saya LGL. Ketemu sama Pak pemimpin tadi tuh, ada namanya ketua live, rekan ketua, orang tua rohani. Ngapain di situ? Saya kasih makan, meskipun lewat Zoom. Ngapain di situ? Membahas bahan untuk minggu depan kayak ini. Hari Senin ada live group, Selasa ada KKA, Rabu kami cuma Sabtu. Bahannya saya bahas nanti malam. Supaya apa? Yang ini ngerti nanti ngomong apa. Gitu. Jadi memang dipersiapkan. Dan ini dia nih. KKA itu bukan, maaf saya pakai istilah saya, bukan sekedar program. Gitu. KKA itu gini, bukan ini, kalau ada waktu, nggak bisa. Kalau saya nanti nggak sibuk. Yesus pilih murid-murid pengangguran bukan? Waktu Yesus milih murid-murid pengangguran bukan? Enggak, orang sibuk semua. Tuhan pakai orang-orang yang sibuk. Gitu loh. Justru orang yang sibuk loh. Nah LGL saya ini, ada salah satunya tuh presiden direktur di perusahaannya. Dan dia majelis di gereja. Gitu. Saya pimpin dianya. Ada orang-orang yang hebat di luar sana tapi apa? Mau dimuridkan gitu loh. Enggak jadi gini, kamu enggak tahu siapa saya. Saya ini presiden direktur, saya ini direktur, saya ini owner. Enggak. Mau dimuridkan. Mau diajar. Kenapa mereka itu disukai, bertambah? Kenapa? Punya hati mau diajar. Gitu. Ini saya bilang, kalau Bapak Ibu mau lihat gereja ini bertumbuh pesat, salah satu poinnya adalah mau diajar. Gitu loh. Sekarang gini, kita punya anak nih di rumah. Kalau sulit diajar marah nggak? Kesel nggak? Kesel. Iya pastilah. Dikasih tahu nggak denger. Dinasehatin gak didengar. Marah gak sebagai orang tua? Marah. Jadi harus punya hati yang namanya mau diajar. Jadi tadi saya ulangi ya, dalam life group itu terjadi yang namanya, dalam KKA itu, perubahan hidup dan perubahan peran. Gitu loh. Tadinya anggota sebagai jemaat biasa, sekarang gak lagi. Jadi pemimpin dianya, jadi leader dianya. Tapi sekali lagi, itu disiapkan. Enggak terjadi sekonyong-konyong. Enggak terjadi ujuk-ujuk gitu. Next slide. Ini dia tujuan KKA atau life group. Saya dengan cepat. Nah memang ini sebenarnya bahan banyak banget tentang KKA di tempat kita. Ini dia nih. Tujuan KKA itu bukan memindahkan atau mengganti, merubah ibadah raya menjadi ibadah mini. Ini yang sering terjadi. Jika Pak jemaat bosan, boleh nggak nyanyi pujian di live group? Bisa, boleh. Tapi jangan 5 lagu, jangan 4 lagu seperti ibadah raya. 1 aja cukup. Emang berdosa? Enggak. Loh kami masih melakukan Zoom, kadang-kala gak nyanyi, terus berdosa. Tuhan bilang, kau ini Agus, gak ada pujian kau di live group kau, di kakak kau, berdosa kau. Enggak.
bagi hidup, ngobrol. Jangan pindahkan ibadah raya ke KKA kita. Harus ada nyanyi, harus ada pujian. Wah, pokoknya ibadah raya digantikan ke live group KKA. Makanya jemaat bosan. Dia bilang, hari Minggu udah ibadah. Di KKA ibadah lagi. Gitu. Enggak harus pujian, enggak apa-apa. Bukan berarti saya bilang salah. Gitu. Yang kedua, membangun hubungan jemaat semakin erat dan berbagi hidup. Makanya buat saya itu, life group itu gaya hidup. Gitu. Nah kalau diperhatikan jemaat muda itu, mereka kan ada yang jual tanah mereka, jual harta mereka, dikasih kepada yang lain yang berkekurangan. Yang ketiga, terjadi perubahan karakter yang tadi itu. Menjadi serupa dengan Kristus melalui apa? Proses pemuridan. Bukan berarti dalam life group itu semua aman-aman. Terjadi kadang-kala gesekan. Gitu loh. Terjadi kadang-kala apa? Sikut menyikut. Dalam life group itu terjadi loh. Tapi ini bagian dari apa? Bagian dari pembentukan. Menjadi serupa dengan Kristus itu enggak ujuk-ujuk, enggak. Itu proses namanya. Dan itu namanya pemuridan. Kadangkala saya dipanggil sama gembala sidang, Bu, sama Pastor Arif. Dipanggil ngobrol berdua. Yang paling sering ditanya adalah masalah keluarga. Gimana Shirley? Saya kan Shirley ya. Gitu, bukan Novi tapi Shirley. Gimana anak-anak? Gimana sekolahnya? Gimana Shirley di kerjaan? Itu dilakukan sama gembala kami. Baru setelah itu apa? Bicara tentang pelayanan di gereja. Saya suka kalau dia ngomong gini. Apa yang bisa saya bantu? Wah, untuk kamu bisa maju. Itu kalau ditanya, saya yang deg-degan. Ngomong apa ya? Itu kalau dia ngomong seperti saya kelabakan tuh. Gus, apa yang bisa saya bantu kamu semakin maju? Itu terjadi dalam kelompok kecil pemuridan. Enggak terjadi dalam ibadah raya. Enggak. Tapi dalam kelompok kecil. Pementoran, pemuridan. Hal itu terjadi. Jadi kalau ada gesekan-gesekan yang tadi itu bagian dari pembentukan kita menjadi serupa dengan Kristus. Menghasilkan pemimpin yang baru. Menghasilkan pemimpin yang baru. Saya nggak mau sebutkan gerejanya ya. Jadi waktu gembala sidangnya dipanggil Tuhan, itu bingung siapa next gembalanya. Bingung gereja itu. Bingung. Kenapa? Ternyata nggak dipersiapkan. Siapa nanti calon gembalanya? Oke, dalam life group kita bingung. Siapa nanti calon ketuanya? Mungkin ketuanya nanti tiba-tiba mungkin berangkat ke Papua karena ada kerjaan. Atau kemana lah gitu loh. Kalau tadi sudah ada rekan ketua, gak usah bingung lagi. Udah ada rekan ketuanya yang gantiin. Yang cilakanya gini, dalam KKA kalau ketua gak ada life group, gak jalan KKA-nya. Itu dia, kenapa? Gak ada yang gantiin soalnya. Sorry ya, hari ini ketuanya gak ada, kita libur aja. Kebayang gak itu? Kenapa? Gak ada yang gantiin dia. Gak dipersiapkan. Oke, waktu saya 5 menit lagi nih, saya selesai. KKA itu atau life group itu bukan yang tadi. Nah ini, bukan sekedar pelengkap, aksesoris dalam gereja, bukan. Saya selalu bilang sama, kalau saya khotbah tuh gini, maaf, buka sedikit. Nah, wanita kan punya anting, ya kan? Itu namanya aksesoris, betul nggak?
Sekarang pertanyaan saya, penting mana? Anting apa telinganya? Iya. Walaupun kalau jatuh anting dicari kan. Tapi yang paling penting kan telinga. Gitu. Kita kadang-kala jadikan KKA itu, maaf, ikut-ikutan sama gereja lain. Jadi aksesorisnya pelengkap aja, yang penting keren. Kalau ditanya sama BPD-nya, ada KKA enggak? Ada. Wih, berapa? Lupa itu. Kenapa? Aksesoris doang, pelengkap doang. Kemudian apa? Ya ini tadi, gaya hidup. Saya bilang tadi, gaya hidup. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan sekadar ngumpul-ngumpul aja. Dan poin saya terakhir adalah, KKA itu harus disengaja dan dilakukan secara rutin. Perhatikan kata ini, disengaja dan rutin. Yang tadi saya bilang awal itu, bukan ini kalau ada waktu. Disengaja dan rutin. Justru dengan pandemik ini ya, kami muncul namanya KKA ini Bu. KKA itu Zoom, online Bu. Kenapa? Yang dari Australia, Amerika bisa ikutan live grupnya loh KKA-nya. Yang tadi ada jemaat kami kan yang ada di Australia dan di Amerika juga. Yang tadinya itu nggak bisa fisik lah. Masa pulang pergi untuk live group ke Bogor? Wah itu sultan banget itu. Emang sih itu yang lagi di penjara kan enggak? Gitu yang bisa pulang pergi bawa mobil mewah segala macam, motornya motor gede semua. Enggak lah. Caranya gimana? Ya lewat Zoom. Yang tadi, tapi gini resikonya loh. Bayangin aja, Australia, Indonesia 7 jam kalau nggak salah. Itu selisih jamnya. Jadi kadang-kala di situ jam 12 malam dibangunin sama pemimpinnya loh. Bahkan Pastor Joy itu jam 5 pagi belum bangun, yang di Amerika dia bangunin loh. Untuk apa? Ikut live group KKA. Kebayang nggak itu? Disengaja dan rutin. Jangan gini, ya entar deh kalau nggak hujan. Ya entar deh, ada waktu. Enggak. Penutup tadi itu ya, ayat 47 tadi itu. Disukai oleh semua orang dan Tuhan menambah jumlah mereka tiap-tiap hari. Tapi mereka nggak bangga dengan itu. Mereka bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, dan memecah roti. Ini semua terjadi dalam KKA, dalam kelompok kecil. Sama seperti jemaat di sini kan, yang hadir kan dari kelompok-kelompok kecil kan, dari keluarga kan, betul nggak? Iya dari keluarga-keluarga. Jadi gini, jangan anggap sepele yang kecil. Karena dari yang kecil ini akan membawa pada hal-hal yang besar. Hal-hal besar tidak akan pernah ada kalau nggak ada hal-hal yang kecil. Kebayang nggak? 12 murid, Injil tersebar ke seluruh dunia. Yesus cuma pilih 12 orang meskipun satu gagal. Dari 12 orang ini Injil tersiar ke Asia, tersiar ke Australia, ke Amerika, kemana-mana. Oleh karena apa? 12 orang yang dimuridkan. Makanya KKA itu kalau boleh mah jangan lebih dari 12. Kalau lebih dari 12 kita mengalahkan Yesus berarti. Berarti kita lebih dari Yesus. Yesus aja cuma pilih 12. Memang enak sih rame-rame. Saya setuju memang enak sih. Karena kan orang Indonesia kan suka ngumpul-ngumpul. Gitu. Tapi kalau boleh mah 10. Ini aja ada live departemen saya itu pemusik itu kadang hadir 20 orang. Saya bilang tahun 2022 ini ya nanti April kamu harus sudah bermultiplikasi. Siapa pemimpin? Udah ada. Jadi nggak bingung dia. Siapa ya bang? Kamu yang sudah muridkan. Jadi nanti akan pecah menjadi 2, tambah lagi 1, tapi udah ada pemimpinnya. Gitu. Jadi saya tantang Bapak Ibu yang ada di sini yang belum bergabung dalam KKA. Yang tadi ada 6 Bu ya. Yang belum bergabung dalam KKA. Bergabung dalam KKA. Bergabung dalam life group. Tapi poin saya adalah penting gak buat saya? Kalau gak penting saya gak mungkin datang.
Tapi karena penting, saya akan datang dan bergabung dalam life group. Amin. Wah, nanti ibu selanjutnya bisa ikut dalam pelatihan KKA, Bu. Ini masih luarnya, ibu, masih kecil, Bu. Masih kulit-kulitnya aja. Tapi mari bersama-sama kita harus menyadari bahwa KKA itu penting buat saya. Saya semakin bertumbuh dan dimuridkan. Pemuridan gak terjadi dalam ibadah raya, tapi terjadi dalam kelompok yang kecil. Mari bersama-sama ditundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama pada pagi hari ini sebelum kita pulang, kita harus sadar betul bahwa saya perlu dibentuk. Saya perlu dibentuk. Saya memerlukan satu kelompok kecil selain ibadah raya. Saya tahu saya punya banyak kekurangan. Saya harus dibentuk. Mari jemaat Tuhan, kalau engkau cinta gereja ini, mari bersama-sama kita bangun diri kita. Ada KKA di gereja ini yang belum bergabung, mari bergabunglah dalam KKA di gereja ini. Kalau engkau merasa bahwa itu bagian penting dalam kehidupanmu, mari bergabung dalam KKA. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita naikkan pujian ini sambil kita sama-sama bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tuhan, aku berdoa pada pagi ini Tuhan untuk gereja ini Tuhan, biar gereja ini mengalami yang namanya pertumbuhan, mengalami yang namanya dimuridkan dan memuridkan. Tuhan, aku berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin di gereja ini Tuhan. Secara khusus para pemimpin-pemimpin yang ada di KKA, yang ada di Komsel, di life group Tuhan. Aku berdoa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tambahkan kapasitas dalam kehidupan mereka. Berikan mereka hati untuk memuridkan yang lain Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar KKA di gereja ini akan mengalami pertumbuhan, mengalami sesuatu yang mereka gak pernah lihat sebelumnya. Dan aku berdoa biar lewat KKA ini Tuhan, ada banyak orang-orang dimenangkan, ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa Engkau pakai mereka semua. Aku berdoa pengurapan Allah turun atas mereka, wibawa Allah turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama dengan gembala sidang, bersama dengan semua pemimpin gereja ini, mereka bersama-sama Tuhan mengambil komitmen untuk mereka bisa masuk dalam KKA, mengembangkan kelompok-kelompok kecil ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, biar hati mereka akan mengalami sesuatu yang memang Tuhan taruhkan dalam kehidupan mereka. Berkati gereja ini Tuhan, biar gereja akan terus bertumbuh pesat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sekolah yang ada diberkati oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, biar gereja ini juga menjadi berkat, jemaat di tempat ini menjadi kesukaan bagi orang lain. Jiwa-jiwa dimenangkan, Tuhan dipermuliakan lewat gereja ini. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan, berkatilah gereja ini ya Tuhan. Bawa gereja ini ke
visi misinya Tuhan, bukan manusia, tapi ke visi misinya Tuhan. Dengan apa yang mereka miliki, Tuhan pakai mereka. Sama seperti Engkau Tuhan melakukan pelipat gandaan dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil. Pakai gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan kepada Bu Gembala. Saudara diberkati? Amin. Terima kasih Pak Agus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan mari syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami boleh kembali disegarkan dan diingatkan kembali betapa pentingnya kami bergabung di dalam satu komunitas di mana kami akan bertumbuh bersama-sama. Dan saat ini Tuhan dapat menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami, membangkitkan suatu rasa haus dan lapar di dalam hidup kami, sehingga kami selalu merasakan rasa haus untuk bersekutu dengan Engkau, selalu merasakan rasa lapar untuk belajar kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh bersama-sama. Tuhan, hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir, yang beribadah pada pagi hari ini. Apapun pergumulan mereka, apapun persoalan mereka, Engkau adalah jawaban bagi kami. Yang sakit Engkau Allah yang akan menyembuhkan kami. Yang kekurangan Engkau Allah yang akan mencukupkan kebutuhan kami. Yang sedang bergumul Engkau Allah yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Demikian juga kami berdoa buat pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, memberi kemampuan kepada mereka, mengurapi mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini di dalam takut akan Tuhan. Dan terlebih ya Tuhan, kami rindu ada pencurahan Roh Kudus, ada kebangunan rohani di negara ini ya Tuhan, dan kami tetap dapat menikmati kebebasan untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu akan tetap bertumbuh di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan
menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, selamat pagi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.